Hai semuanya, kembali lagi di BME. Saat ini saya akan memasak sapi sambal goreng dan juga sayur labu siamca. Penasaran bagaimana proses pembuatannya? Keep in watching. Nah, ini sebelum kita mulai memasak, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada daging sapi, labu siam, dan juga bumbu-bumbu yang akan kita gunakan untuk memasak. Ya, ini adalah daging sapi yang sudah dibersihkan atau sudah dicuci bersih, yang akan kita marinasi bersama-sama dengan jeruk dan juga garam. Dan proses ini biasanya dibutuhkan untuk mematikan darah yang ada di daging sapi ini. Nah, kalau sudah kita campur seperti ini supaya merata bumbu marinasinya, kemudian kita siapkan peralatan untuk merebus daging sapi. Daging sapi ini akan kita rebus untuk supaya melunakkan daging sapi ini agar teksturnya menjadi lebih lembut, tidak keras atau tidak lanut, biasa orang Manado bilang. Nah, kemudian kita tambahkan air, kita tutup dan akan kita rebus selama kurang lebih 30 sampai 40 menit. Nah, sambil kita menunggu daging sapi ini direbus atau dilembutkan, nah, kita akan menyiapkan bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita siapkan dulu bawang merah. Nah, ini bawang merah kita chopper, kemudian ada bawang putih yang akan kita haluskan bersama-sama dengan jahe. Nah, sebenarnya ini bisa saja kita haluskan secara bersamaan semua bumbu-bumbu ini, bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga rica. Tapi berhubung chopper yang saya gunakan ini adalah chopper yang kecil, maka kita akan melakukannya secara bertahap satu persatu. Ya, ini adalah bumbu yang sudah kita haluskan dengan tingkat kehalusan yang seperti ini. Kemudian kita akan menghaluskan juga cabai rawit. Yang kebetulan keluarga saya suka makan yang pedis-pedis, maka ricanya saya taruh agak banyak. Nah, ini ricanya kita haluskan. Dan kemudian sesudah halus akan kita sisihkan bersama-sama dengan bumbu-bumbu yang tadi sudah kita haluskan sebelumnya. Dan kemudian saya juga akan menambahkan cabai besar atau rica keriting. Ya, ini biasa saya gunakan untuk mempercantik warna dari sambal goreng itu, biar dia memiliki warna merah-merah cerah ceria. Oke, kita haluskan dan seperti biasa, seperti juga yang tadi kita haluskan, kemudian kita sisihkan bersama-sama dengan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi sebelumnya. Nah, coba kita lihat, ini bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan, warnanya merah-merah merona. Dan sesudah semua bumbu ini sudah halus, kita cek kembali daging sapi yang sudah kita rebus tadi, kita cek apakah teksturnya sudah pas atau belum. Dan kalau sudah pas, kita akan menyaring air dari daging sapi ini dan kita taruh di wadah yang akan kita lakukan lagi proses marinasi yang kedua. Nah, bagaimana proses marinasi dari daging sapi ini yang kedua? Nah, itu kita akan mencampurkan semua bumbu-bumbu yang tadi sudah kita haluskan ke dalam daging sapi. Ya, ini kita lihat, kita campur, kemudian kita aduk-aduk secara merata, kemudian kita tambahkan minyak goreng. Nah, minyak goreng ini kita taruh untuk menambah kegurihan dari sambal goreng ini, dan juga gunanya untuk menggoreng daging sapi setelah nanti kita akan taruh di api. Nah, kemudian ini ada kaldu sapi, kita takar kaldu sapi sesuai dengan selera kita, jangan berlebihan agar tidak keasinan. Kemudian kita juga taruh kecap manis agar menambah rasa manis di dalam daging sapi itu atau sambal goreng itu. Kemudian kita tambahkan juga kecap asin, kecap Inggris, dan juga jeruk untuk menambah kesegaran dari sambal goreng ini. Nah, kalau sudah kita campur-campur secara merata sampai dia tercampur dengan baik, kemudian kita masukkan ke dalam panci untuk proses memasak sambal goreng ini. Kemudian untuk membuat dia supaya cepat masak, kita tambahkan air dan kita masak sampai dia kering. Air yang tadi kita masukkan, dan
Kita lihat, tada! Ini daging sapinya sudah ready dan akan kita sisihkan dulu. Dan kita mulai dalam proses memasak sayur labu siam cha. Kita iris-iris, kita potong-potong. Dan kemudian kita siapkan juga batang bawang yang dipotong serong-serong. Nah, dan ada juga daun bawang. Daun bawang ini akan kita potong-potong kecil-kecil seperti ini atau bulat-bulat seperti ini. Nah, dan sesudah itu seperti biasa, kalau saya masak sayur, bawang putihnya hanya digeprek dan juga dicop-cop-cop seperti ini. Nah, sesudah itu kita siapkan juga cabai besar atau rica keriting, dipotong-potong seperti ini, serong-serong seperti ini. Saya pakai ini supaya mempercantik warna dari sayur labu siam akan kita masak. Nah, kalau sudah, kita juga siapkan telur 2 butir. Kemudian kita kocok sampai dia tercampur rata. Kemudian kita akan panaskan minyak goreng untuk menumis sayur. Kita panaskan dulu minyaknya. Kemudian kita taruh bawang putih dan juga cabai besar. Kemudian kita taruh juga kaldu ayam. Di sini saya pakai kaldu ayam, ditaruh sesuai selera kita, tapi jangan berlebihan agar tidak keasinan juga. Kemudian kita taruh telur, dan telur ini kalau sudah kita taruh, kita orek-orek sampai telur ini matang dan terpisah-pisah. Ketika sudah matang, kita taruh batang bawang dan juga daun bawang. Kita masak sampai agak layu, kemudian kita taruh labu siam yang sudah kita potong-potong tadi. Nah, saya suka sayur labu siam yang teksturnya renyah-renyah atau crunchy-crunchy begitu. Kita tambahkan air sedikit supaya proses sayurnya dimasak lebih cepat. Sesudah itu, ketika sudah dimasak seperti ini, seperti tadi saya bilang, jangan sampai terlalu layu. Itu juga supaya gizi dari sayur ini juga tidak hilang. Nah, kita angkat. Sayur ini adalah sayur yang sangat pas dan cocok dimakan bersama-sama dengan daging sapi, mengingat kalau kita biasanya makan daging sapi, tekanan darah kita akan naik. Kita makan bersama-sama dengan labu siam supaya tekanan darah kita tetap normal ya guys. Yeps, ini adalah tampilan dari daging sapi dan juga sayur yang sudah kita masak tadi. Terlihat menarik kan? Nah, sekarang kita siap untuk menyantap daging sapi dan juga sayur labu siam ini. Lihat warnanya, menarik selera bukan? Sangat lezat. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba di rumah.